Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14-22 dengan tema Jangan Suam-suamku. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Laodikia adalah kota yang cukup besar dan letaknya sangat strategis di tepi sebuah sungai, pada persimpangan jalan besar yang menghubungkan dengan kota-kota besar lainnya di daerah Asia Kecil. Dengan demikian, kota ini menjadi pusat perdagangan, sangat kaya, penghasil pakaian, dan mempunyai sekolah kedokteran. Jemaat Laodikia tidak mempunyai masalah dengan percabulan, penyembahan berhala, dan kemurtadan. Namun demikian, jemaat ini cela karena kerohanian mereka, suam-suam kuku, dan tidak dingin, dan tidak panas. Yang dimaksud dengan kerohanian yang suam-suam kuku adalah adanya unsur kekafiran dalam hidup jemaat. Sekalipun mereka mengaku Kristen, tetapi masih mau kompromi dengan dosa dan hidup seperti masyarakat di sekitarnya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian mereka kehilangan persekutuan dengan Allah. Sebagai contoh adalah Demas. Ia adalah seorang Kristen dan kawan sekerja Rasul Paulus. Namun demikian ia telah mencintai dunia dan berkompromi dengan dosa. Itu sebabnya ia meninggalkan Tuhan dan pekerjaannya. Yesus sangat tidak senang dengan kerohanian jemaat yang suam-suam kuku ini. Dia berkata, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Yesus menghendaki agar jemaat Laodikia mengoreksi kerohanian mereka. Kalau menjadi seorang Kristen haruslah tulen. Tidak boleh lagi hidup secara duniawi dan kompromi dengan dosa dunia ini. Yesus menghendaki agar mereka menjadi Kristen sejati atau tidak sama sekali. Jika mereka tetap suam-suam kuku, maka Yesus akan memuntahkan mereka. Hal ini menunjukkan sikap Yesus yang membenci kerohanian suam-suam kuku. Ia sangat jijik terhadap hal ini. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 hal yang menyebabkan kerohanian jemaat Laodikia suam-suam kuku. Yang pertama, mengandalkan kekayaan dalam hidup ini. Mereka berkata, aku kaya. Mereka menganggap kekayaan dapat menolong hidup mereka. Oleh sebab itulah kekayaan menjadi tujuan hidup mereka.
Dengan demikian, mereka kehilangan persekutuan dengan Yesus sebab tidak mau mengandalkannya dalam hidup. Yesus mau supaya kita tidak mengandalkan kekayaan dunia ini. Ingat kisah tentang orang kaya yang bodoh, pada akhirnya mati dan tidak membawa sedikit pun dari kekayaannya. Penyebab yang kedua adalah memperkayakan diri dengan kekayaan duniawi. Orang-orang atau jemaat di Laodikia menghabiskan waktunya hanya untuk mencari kekayaan duniawi. Mereka mencintai uang. Itu sebabnya mereka jatuh dalam berbagai macam kejahatan dan kehilangan persekutuan dengan Allah. Yang ketiga, mereka menganggap diri mereka tidak kekurangan apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya miskin, buta, dan telanjang. Mereka menganggap materi cukup dan persekutuan dengan Allah tidaklah penting lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan yang seperti itu Allah memanggil agar mereka bertobat dengan kembali kepada Allah dan mencari perkara-perkara rohani. Keadaan mereka tidaklah menghilangkan kasih Allah. Itulah sebabnya Ia mengetok dan mau bersekutu dengan mereka. Kepada yang menang, mereka berhak atas janji berkat Allah akan tahta dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah kita menyala-nyala di dalam Tuhan? Mari waspada, jangan sampai kita menjadi suam-suam kuku. Sebab Tuhan Yesus membenci jijik terhadap kerohanian yang suam-suam kuku. Jangan mengandalkan kekayaan dunia ini. Jangan memperkaya diri dengan kekayaan duniawi. Dan jangan menganggap diri tidak kekurangan apa-apa karena kita memiliki kekayaan duniawi. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada Allah dan persekutuan dengan Dia. Bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu terbuka untuk kita datang kepadanya untuk bertobat dan kembali menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.